Melanjutkan cerita saya yang kemarin. Jadi selama dalam pengangguran saya, ya kurang lebih hampir 1 tahun itu, kegiatan saya cuma kalau malam ke Kadangan, kalau pagi sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya, sesuai apa yang ada di benak saya. Jadi saya tinggal mengikuti gitu aja, ya tinggal mengikuti. Mulai dari mencari petai atau lamtoro itu, hingga pada suatu ketika itu saya sempat bingung karena waktunya bayar kamar kos, uang tidak ada gitu loh. Sudah nggak ada persiapan sama sekali. Jadi ketika itu saya pergi ke sawah tapi lewat perumahan sekitar tempat saya ini. Tiba-tiba saya menemukan sesuatu barang. Boleh dikata saya menemukan HP. Ya, ini saya juga nggak terduga ini. Karena apa? Saya sudah kalut. Kalau dibilang kalut ya kalut lah. Tapi bagaimana lagi? Semua itu adalah perjalanan saya. Dari mendengar, kadang-kadang kalau bicara itu kembali. Jadi apa yang ada di dalam hati saya, susah saya, pikiran saya itu saya kembalikan semua. Jadi pada intinya, pada waktu saya ingin bayar kos nggak punya uang, saya sudah pasrah. Dalam kepasrahan itu, waktu saya pergi ke sawah lewat perumahan, tiba-tiba saya menemukan sebuah HP. Dan saya nggak tahu itu HP harganya berapa, itu saya nggak tahu. Kemudian saya bawa ke kamar kos. Ada anak muda, ya tetangga kos lah. Kebetulan itu kamarnya berhadapan gitu. Saya bilangi, saya juga nggak ngerti itu HP apa, HP Android katanya. Saya nggak tahu persis itu. Saya belum pernah mengoperasikan dan saya memang tidak punya waktu itu. Tidak punya HP seperti itu. Saya kasihkan dia otak-atik bisa buka tanpa banyak basa-basi. Dia bilang, tak tunggu nih pak, jadi HP larang, bilang gitu. Terus saya bilang gini, ojo, aku kepingin HP Android, saya bilang gitu. Gak apa-apa pak, tak tunggu nih pak, aku wani 700. Dia berani beli 700.000 waktu itu. Nah istri saya bilang, gak apa-apa mas, bisa bayar kamar kos gitu, sisanya buat makan. Jadi ya mau gimana lagi, memang itu adalah sudah menjadi kehendak. Mau nggak mau HP itu saya lepas. Ya nggak tahu mereknya apa, itu lupa saya. HP itu dibeli 700.000, pas buat bayar kos 500.000. Daripada nanti saya terlambat, kan nggak enak. Sisanya buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan saya dan istri saya. Tidak cukup sampai di situ. Selama perjalanan ini, yang namanya manusia pasti ada rasa bingung. Padahal kunci ini adalah laku menuju ketentraman pribadi. Yang katanya kalau sudah kunci itu sudah tentram. Banyak kadang-kadang yang tanya, kadang butuhnya apa, buat apa, biar tentram gitu. Nah tentramnya itu tentram yang gimana? Pertanyaan di situ. Ini terus perjalanan saya terus sampai
bulan keberapa itu, bulan ketiga pengangguran saya masih berlangsung. Saya bulan ketiga itu, tapi saya tetap, istilahnya apa, saya beriman teguh dengan pilihan saya. Ini pasti proses gitu loh. Proses dalam artian apa? Dulu saya berbasic latar belakang perjalanan pengalaman saya itu dari, ya boleh dikata lembah hitam, suka apa mencuri atau apa, pokoknya lembah hitam lah, pokoknya rezeki tidak halal bahasanya. Sempat nyetak togel, sempat jual minuman keras dulu sebelumnya itu, dan saya rasakan sendiri dengan kejadian-kejadian pengangguran saya selama hampir satu tahun itu. Ini pasti proses dalam rangka pembersihan gitu loh. Pembersihan apa? Pembersihan mulai dari diri saya, pembersihan mulai dari hati saya, mulai dari pikiran saya, angan-angan saya, semuanya dalam proses pembersihan ini menurut saya. Tapi hingga saya harus nganggur, nggak punya apa-apa, hidup di perantauan, dan saya menerima dengan ikhlas, dengan lapang hati, dengan lapang dada. Saya sudah nggak berpikiran apa-apa, cuma satu dalam pedoman saya itu, Romo pasti mencukupi gitu. Seiring proses perjalanan saya, setiap malam saya kadangan kemana, itu hampir tiap malam sampai pagi. Saya nggak bosan, soalnya saya memang benar-benar kepingin tahu apa isi makna daripada laku ini gitu loh. Saya harus mempraktekannya sendiri karena saya sebagai pelaku. Hingga pada suatu ketika itu saya dengar pedaran, ada yang mengatakan kalau kerja itu sesat. Malam hari saya sempat berpikir, habis kadangan pulang jam 1, habis dengar kata-kata itu pulang jam 1, saya patra kunci. Saya minta jawaban dari Romo, maksudnya kerja sesat itu yang gimana? Dan ternyata nggak ada pekerjaan sesat itu, nggak ada. Yang bisa dikatakan atau yang boleh dikatakan kerja itu sesat, kerja yang tidak bersama dengan hidup. Apakah yang mempunyai ayat seperti itu salah? Tidak. Kita aja harus pandai-pandai dalam menyikapinya. Jadi bukan berarti kerja sesat itu yang sudah bekerja harus meninggalkan pekerjaannya. Yang pegawai negeri dalam laku ini harus berani benar-benar pensiun dini. Bukan itu maksudnya. Gitu, bukan itu. Kalau menurut saya pribadi, jawaban dari hati saya bahwa kerja itu sesat, kerja yang tidak bersama dengan hidup. Karena hidup duduk dirasa, berkuasa, bergerak. Urip lunggune rasa, kuasane obah pola. Jadi apapun pekerjaan, apapun gerakan tubuh kita, mulai dari pikiran kita, angan-angan kita, batin kita, itu semua adalah kuasanya hidup. Gitu loh, itu duduknya hidup. Kita nggak mempunyai kuasa apa-apa. Jadi kalau kita bekerja bersama hidup, kita sadar betul bahwa yang bergerak mulai dari raga kita sampai organ tubuh kita semua itu adalah hidup semua. Aliran darah itu hidup semua gitu. Rasakan, kalau menurut saya itu kan apa dalam bahasa Jawa itu rasa gitu. Rasa itu kalau menurut saya. Jadi kita sadar betul, oh bahwa pekerjaan itu bukan berarti kita harus menjadi pegawai negeri, kita harus menjadi tukang bangunan, kita harus nyopir, kita harus gojek,
kita harus jual, itu bukan pekerjaan, itu sudah kuasanya hidup, itu hidup sendiri yang mengatur gitu. Ini kesadaran saya pribadi. Setelah saya angan-angan, kok bisa ya kerja itu sesat? Nah, jawabannya di situ, yang tidak bersama dengan hidup. Kesadaran pribadi ini, kalau sudah merasa bahwa yang bekerja itu hidup, semua apa yang ada ini hidup, kita tinggal menikmati. Artinya apa? Kelihatannya saya ini nggak bekerja waktu itu. Kelihatannya saya nggak punya penghasilan tetap karena kena PPKM waktu itu, COVID-19 ya, selama hampir 1 tahun. Dan saya merasakan apapun yang menjadi pergerakan di tubuh ini, itu semua hidup yang menggerakkan, bukan saya, bukan sudah menjadi kehendak saya. Ada sebagai manusia itu punya kehendak, tapi kalau hidupnya, kalau kita tidak berkesadaran dengan hidup, itu nggak pas gitu loh, itu nggak pas. Kita mempunyai pikiran, kita harus pergi ke utara misalnya ini, tapi di situ pikiran sudah merekayasa, merencana, pasti di sana ada ini, ada pendapatan ini, ada penghasilan ini. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita bersama hidup, hasilnya nol, nggak ada apa-apa gitu, tanpa kita sadari. Nah, tapi kalau sudah kita sadar betul, memang pikiran kan juga hidup, batin, angan-angan kan juga hidup semua, itu pirantinya hidup. Kita harus sudah sadar betul, wah ini berarti hidup ini yang menggerakkan, udah kita ikuti aja. Nah itu tadi pasti mendapatkan hasil, nggak sia-sia gitu loh. Tapi kalau kita meninggalkan hidup, kita harus seiring kok, kita harus seiring. Manusia ini harus seiring, maksudnya sama hidup harus seiring. Kalau ada misalnya rasa pengen ke sana, tapi kalau kita lepas dari hidup, nggak ada hasil, sia-sia. Tetapi kalau kita berkesadaran, oh ini hidup, kita berjalan bersama hidup, nanti hidup akan menuntun sendiri. Ini pasti, ini pengalaman saya. Jadi kalau kita melihat kadang misalnya ada seseorang kadang atau siapa yang kelihatannya nggak punya pekerjaan, kadang itu kan juga bekerja sih sebetulnya. Apapun yang menjadi pergerakan tubuh kita itu suatu pekerjaan, dan itu menghasilkan gitu loh. Misalnya kita tidur, itu kan juga pekerjaan itu, tidur itu. Hasilnya tidur apa? Ya lelap. Itu hasilnya, itu gajinya, itu bayarannya gitu loh. Nah, kita kan bekerja dengan Romo, kita ikut Romo, kita manunggal. Ya, yang memberi gaji kan hidup itu sendiri gitu. Romo itu sendiri yang memberi gaji itu, kita tinggal menikmati hasilnya gitu. Jadi nggak ada istilahnya kerja itu sesat terus kita meninggalkan pekerjaan. Lain lagi kalau kita mempunyai pekerjaan tetap misalnya ya, mempunyai pekerjaan tetap tanpa berkesadaran bahwa itu pekerjaan adalah yang bekerja Romo, perusahaan milik Romo, yang memberi gaji ini Romo, nggak ada kesadaran di situ, lepas, kecewa hasilnya. Kenapa? Contohnya gini, kalau kita bekerja, menganggap itu pekerjaan itu adalah milik kita misalnya, pekerjaan saya ini, kemudian kita lengah, dalam arti lengah kita nggak bersama hidup, nggak berkesadaran hidup bahwa itu adalah milik hidup, kita lepas. Nanti suatu saat ketika kita ini ada gejala, kendala, misalnya kita di PHK atau apa gitu, ada rasa kecewa. Itu ada rasa kecewa karena sudah menjadi pengakuan pribadinya manusia. Itu pekerjaan saya bekerja di perusahaan itu sudah lama, dan kalau saya tinggalkan cadangan misalnya nggak ada masalah gitu. Nanti dijangkepi sama Romonya, itu dijangkepi lain seperti itu. Jadi
kalau kita mempunyai pengakuan, misalnya ini barang saya, ini kacamata saya misalnya, ketika kacamata ini jatuh, pecah atau hilang, nah saya akan merasa kecewa. Nah, itu pasti ya, sampean-sampean panjenengan semua misalnya mempunyai uang, dan itu menjadi pengakuan bahwa itu uang panjenengan. Ketika uang itu hilang berapa gitu jumlahnya, pasti panjenengan kecewa karena nggak bersama kesadaran hidup. Misalnya ini rokok, ya ini rokok, kemudian rokok ini misalnya tiba-tiba itu kena air atau basah atau kena kopi atau apa gitu misalnya, nggak bisa diisap, kita pasti kecewa karena sudah menjadi pengakuan pribadi. Nah, kalau kita berkesadaran apapun itu milik Romo dan kita betul-betul sadar bahwa itu adalah kuasanya Romo, nggak ada rasa kecewa gitu. Misalnya ketika kacamata ini secara bentuk ya hilang atau jatuh gitu, pecah, terus kita nih ya sudahlah, nggak ada sesuatu, misalnya nggak ada sesuatu karena itu sudah miliknya Romo, mungkin Romo mau ganti gitu atau gimana. Seperti halnya pekerjaan, ketika kita mengakui betul dengan pekerjaan itu, ya itu bahwa pekerjaan saya dan yang bekerja saya hasilnya juga untuk saya, suatu ketika nanti Romonya itu apa istilahnya jangkepi sebagai pengakuannya manusia, kita nggak punya kesadaran bahwa itu yang bekerja Romo, perusahaannya Romo, yang gaji juga Romo, tapi hasilnya untuk putra kan gitu. Itu nggak ada kecewa, dan itu pasti mungkin Romo itu mau mengganti suatu pekerjaan dari sini, mau dikasih pekerjaan di sini. Dan ini saya mempraktekkan bukan pada saya tapi pada kadang lainnya, ada yang sebenarnya seperti itu gitu loh. Kalau seperti saya sudah mengalami sendiri. Dan ketika ayat-ayat sesat, kerja sesat itu saya amati betul-betul, saya sikapi, saya kupas, ternyata yang punya ayat itu juga tidak salah. Dan kita kalau bisa benar-benar itu menyikapinya, nggak ada istilah itu sesat, nggak ada istilah itu salah. Romo itu nyukupi gitu loh. Ini pengalaman saya selama saya ini kekadangan gitu. Jadi kenapa sih saya kok selalu penasaran dengan lagu ini? Ternyata kalau kita benar-benar itu benar-benar bisa menyikapinya, bisa kita merasakan betul bahwa semua itu adalah kuasanya hidup. Ketika kita kekadangan dalam satu forum kekadangan, nggak usah banyak-banyak orang lah, katakanlah jumlah kuota kadang 20 orang gitu misalnya dalam satu ruangan. Nah, kemudian muncul ayat seperti tadi bahwa pekerja itu sesat. Padahal dalam 20 orang itu, 20 kadang itu sudah bisa dipastikan satu orang pasti kelungguan Romo Jati. Nah, apakah kita nggak kelungguan Romo Jati? Sadar apa enggak kita bisa merasakan kelungguan Romo Jati? Nah, justru yang medal misalnya yang mengatakan bahwa kerja itu sesat, kalau kita nggak bisa menyikapinya, kita tinggalkan pekerjaan. Buat apa? Kita laku kunci aja kan gitu. Kita laku kunci aja. Romo nyukupi. Nah, buat apa kita diberi raga lengkap, mulai dari yang nggak berbentuk sampai berbentuk, kan begitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau kekadangan itu saya amati betul-betul, mulai dari di video saya yang kemarin itu, yang lalu, udahlah Pak John, apa yang diberikan kepada para kadang tidak akan habis. Pada saya nggak bekerja waktu itu. Nah, saya menganggap bahwa yang bicara itu bukan orang, maksudnya itu betul-betul dia itu kelungguan Romo Jati gitu.
Jadi saya sikapi, saya ambil kesimpulan, saya bedah sendiri, saya kupas sendiri, dan saya rasakan sendiri memang betul nggak ada habisnya, karena itu udah milik semua, milik Romo semua gitu. Seperti hanya pekerjaan ini, kalau yang bilang pekerjaan itu adalah sesat misalnya, kalau kita nggak pandai-pandai menyikapinya, kita juga ikut sesat. Sudah punya pekerjaan kita tinggalkan, laku kunci aja. Laku kunci itu apa? Kekadangan kesana kesini, nggak ada hasil. Itu pasti nggak ada hasil, karena sudah terpengaruh dengan suara. Padahal ada yang mengatakan loh, jangan terpengaruh suara, itu jangan terpengaruh suara. Padahal yang bersuara kan hidup juga, gitu loh. Nah, laku ini unik, nggak bisa dipungkiri. Memang selalu gelar gulung, kayak yang benar menjadi nggak benar, kayaknya nggak benar bisa menjadi benar gitu. Kalau kita nggak benar-benar menyikapinya, kalau kita nggak benar-benar manunggal sungguhan sama hidup, kita nggak akan tahu jawabannya. Karena yang menjawab juga hidup sendiri, yang memberi pertanyaan juga hidup sendiri. Kita sebagai putra manusia biasa tanpa ada upaya, yang bisa menyaksikan dan merasakan gitu. Itu tadi pengalaman saya, dan masih banyak lagi. Selama saya menjadi putra ini, masih banyak lagi yang perlu saya sampaikan. Buat apa? Buat sharing lah istilahnya, buat referensi apa yang sesungguhnya. Jadi kalau ada yang bilang itu kerja itu sesat itu kan sejatinya satrio kan gitu. Bisa nggak kita menyikapinya? Jangan ujuk-ujuk kerja itu sesat terus kita nggak bekerja gitu loh, terus kita kekadangan, kita ngunci. Apa mungkin gitu loh. Nah, kesadaran di situ. Kalau kita punya pekerjaan dalam laku ini, kita ikuti pekerjaan itu, kita tekuni, bekerja bersama dia, bersama Romo gitu, bersama hidup, nanti akan langgeng, nanti akan lancar, nggak ada sesuatu masalah. Tapi kalau ujuk-ujuk kerja itu sesuatu, kita meninggalkan pekerjaan itu, ya kita yang tersesat sendiri. Bukannya memberi pedaran, bukannya memberi ayat, kita sendiri yang nggak bisa menyikapinya gitu. Apapun yang menjadi pergerakan kita, mulai dari otak kita, pikiran kita, batin kita, anak kita, itu semua hidup yang menggerakkan gitu. Kenapa? Untuk keseimbangan kita sebagai manusia, biar tahu yang sebenarnya gitu. Jadi nggak salah jalan gitu loh. Kita kan dalam rangka mencari kebenaran yang sejati, dan kita sudah menemukan kebenaran yang sejatinya. Mau apa lagi? Tinggal menikmati dan merasakan. Nah, gitu. Baik, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Anggap saja ini kekadangan secara secara pribadi gitu. Karena apa? Dulu ada pertanyaan dari kadang dan dijawab, apa sih laku ini, lakunya gimana? Kekadangan gitu. Nah, kekadangan. Nah, ini juga saya amati, saya sikapi sendiri, saya kupas sendiri. Kekadangan intinya kita kekadangan bersama Romo. Apakah kekadangan bersama Romo dengan yang lain? Ketika kita hadir di forum kekadangan, kita harus sadar betul bahwa yang hadir itu adalah putra, gitu loh, putra semua. Dalam kekadangan itu banyak putra, tetapi kesadaran hidup ini harus ceto, dalam bahasa Jawa harus ceto, harus jelas betul. Kita nggak bisa memilah-milah, itu kadang si A, itu kadang si B, itu orang kaya, itu orang miskin, nggak bisa gitu. Hidup itu sama soalnya. Nah, ketika nanti dalam forum kekadangan sudah ada yang medar, misalkan ada sinyal yang medar, kita harus cermat ini. Dalam menyikapinya kita harus cermat. Ini berfungsi betul ini pikiran ini, nggak ada yang berfungsi. Ini yang menggerakkan juga hidup loh, gitu.
nempel di otak, di pikiran, dikelola sama hidup, ke batin, ke angan-angan, ini dikelola gitu. Ibaratnya makanan masuk ke dalam, di dalam sudah dikelola sama hidup. Sari-sari dan inti sarinya itu menjadi darah daging, ya, dan sampahnya menjadi kotoran. Ibarat seperti itu. Pohon kegadangan pun juga begitu. Kayaknya seperti itulah Poro Kadang. Tapi suatu ketika di situ pasti kalungan Romo Jati, diduduki Romo Jati dengan darahnya. Sedikit tapi bermanfaat dan bermakna. Gitu. Oke, cukup sekian dulu. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Rahayu.